battle-nya lebih ke Jusin Valen ya akhir-akhir Iya. ini ya. Bahkan kalau misalkan memang mau masuk juga ada Varsa. Betul. Bisa jadi opsi. Tambah lagi kalau ngomongin Zuxin, tadi juga kurang perform. Untuk tim Given Time berhasil tidak diambil. Dan Loyi for Moreno, wow. Ingat ya, Moreno juga menjadi salah satu player Loyi yang sangat kerat, Om. Ya, Powernya itu luar biasa. dan dengan munculnya Loyi di tangan dari Bigetron, kita pasti bisa mengharapkan banyaknya diversion yang bakal dimainkan Moreno ya. Ini salah satu Loyi yang sangat agresif nih. Oke. Dan ini juga dibikin dilema ya. Apakah Maykits masih dengan Suyo-nya? Karena bakal kepegang banget nantinya di teamfight dengan duality power. Atau main assassin ya mungkin ya. Kalau- Kalau dia Hayabusa kan ada. Tapi kalau ngomongin Hayabusa, Oh Suyo masih. kayaknya nggak jadi prioritas karena dia lebih pengen powernya ada di Suyo. Oke. Nah sekarang ngomongin dari Suyo, head to head dari jungle-nya seorang Anavel ini, itu harus bisa yang punya power atas Lui. Jadi king-kingnya maksimal. Kalau nggak dari Anavel, minimal dari sosok seorang Eman. Ya dan Harit belum menjadi pilihan utama ya. Lebih ke follow up aja di belakangnya dengan membawakan Granger. Karena kalau Harit lagi, melee lagi, kepegang lagi nih sama Badang dan juga Luoyi-nya. Ujung-ujungnya nggak bisa deliver damage nantinya. Iya, kepegang lagi dia. Kena geser kan. Dan harinya bisa diambil ya sekarang ya. Bisa Sangat. dipakai atau kalau mau ya pakai retail lagi. Kalau mau Retail Angela dibawa lagi kan. Mhm. Tapi soalnya jungle-nya belum kelihatan kan. Betul, masih simpen ya. Masih disimpan. Kalau misalkan main ke jungler assassin atau yang punya damage, kayaknya main Angela agak sedikit sulit. Matilda kalau mereka mau main seperti itu. Matilda Alpha. Wow. Matilda Alpha. Matilda ini masih ada Lucas loh. Iya masih ada makanya. Kalau ngomongin Lucas, ini mau di-pick sekarang bisa nutup ke arah Valentina ya. Apalagi Moreno-nya udah berhasil Iya. menggunakan Loyi. jadi Valen nggak bisa masalah. BNC sekarang. Sangat ya bisa buat meminimalisir juga diversion curian. Yap. Tapi kita lihat dari sosok Bigetron berhasil ngebuka lagi loh gameplay mereka di atas. Mereka pasti mengamankan ya kayak hero-hero yang bisa sekiranya dipakai dan cukup flex. Karena kita taunya bahwa dari Anavel sendiri powernya dia nggak cuma assassin. Memang ada Lancelot yang bisa dipergunakan. Tapi dengan dibukanya seperti ini, badan dan juga roamer yang mereka pakai, Tuh. ya udah simpanannya tinggal Goltena dengan jungle nih sekarang. Ya. Dan kalau ngomongin ke arah jungle, kita tahu. Ngomongin ke arah Bigetron, mereka punya Anavel, punya flexible pick juga. Yep. Tapi kalau dari Geekfarm, mereka sudah nutup tuh. Dua pick yang dilakukan Geekfarm udah menutup jalan untuk Hylos ini bisa ditumbangin nanti di mid to the late game. Alright. Coba. Dino Oren tadi Dino Oren ya. Dino Oren ya. Oke. Dan Geek Hanzo-nya yang kena target. Mereka meminimalisir lagi opsi-opsi untuk sosok dari Anavel. Bahkan 3 hero Anavel yang sudah di-ban. Yap. Dan Geeknya harus waspada kalau sampai ada link juga yang bisa dipakai ya. Karena Granger gak bakal aman nanti di belakang kalau ada link yang keluar. Go, Bigetron semakin memerah. Snow. Keren. Keren banget duduknya udah paling depan ya kan. Jadi support system paling tinggi juga di depan. Dekat sama player-playernya. Tapi kalau balik lagi bandnya ternyata lebih ke arah Justin. Mereka nggak khawatir dengan Valentina. Yap. Valentina enggak ya, bahkan Kimi juga dilepas loh. Kimi, Varsa, Kimi ini kayak dikasihkan Kiminya. Kalau Kimi diambil dengan Geek, junglernya disimpan Bigetron, itu link nanti yang keluar di bisa lasnya. jadi emang kayak di ini ya. Diarahin. Diarahkan ya, dihipnotis ya. Ayo, Wiwanungan ternyata. Bandnya salah satu hero nyaman juga untuk Eman itu sendiri. Ya, hero belakang. Iya. Tapi di area mid to the late game bisa jadi hero depan. Emang diarahkan untuk sok nih Harit nih. Pakai Harit. Tapi kalau di Harit, gua ngelihat para pasukan dari tim Geekfarm, dia punya sisi yang besar sih nantinya untuk Baloy. Berikan di retail sekalian ya. Landingnya enak lawan Granger. Iya, mending iritas sekalian Teamfight lagi. bisa kabur. Ya, tapi iritannya nggak ada penjagaan berarti ya kalau dia retail. Mereka udah punya badang sama Hylos, Om. Sedangkan dari damage yang di-deliver sama seorang Kenjiski, itu ngelewatin Hylos tuh sulit banget. Kalau dari sudut pandang saya. Clear. Wadaw! Laning. Laning sih pasti menang. Raja Landing. Raja Laning. Gila banget sih laningnya dia. Ih, sakit banget.
Gila dia. Level 1, kamu iseng ya lewat depannya dia, gak ada minion di samping. Itu udah sepertiga hilang, sepertiga men. Om, gak usah lewat Om. Kita di rumput dia ngecek aja busnya. Papar. Double shot ya. Sepertiga ya. Iya. Hilang ya, tapi Gatot Kaca dulu yang diamankan dan Valentina itu dia. Tapi, jujur Gigfam nggak punya sosok yang bisa menahan DPS dari Clean. Tapi untungnya ini Clean yang nggak punya mobility yang cukup tinggi. Jadi menurut gue no problem untuk Gigfam nggak harus main dari depan. Dia bisa main langsung tabrak dari belakang, sandwich, ganking, sisinya terlalu banyak untuk bisa menghentikan seorang Clean. Oke, tapi wah itu dia. Gak khawatir ya, ada Valentina juga ini menandakan bukan sebagai counter alami pasti. Tapi emang agak bikin sulit aja. Tapi berani ya. Berani. Ya menurutku sih berani banget, karena kita tahu kan hampir bisa kita kategorikan Valentina dengan berhadapan dengan Lucas ya. Valentina itu hampir tanpa cooldown kalau ngambil Unleash the Beast. Ya. Hampir tanpa cooldown ya, 10 second ke bawah. Tapi Om, ini jangan sampai Valentinanya jadi Unleash the Beast dan itu ternyata trapping supaya tidak ada yang ganking ke Rayman. Karena mainnya harus front to back. Kecuali Emannya tersorot, itu berat. Iya, dikasih pilihan ya. Dikasih pilihan. Oke. Tapi ya, akankah ada serangan-serangan kejut lagi yang bisa ditunjukkan oleh Bigetron dengan membawakan Loi? Oke, match point. Bigetron. Apakah akan mendapatkan kesempatan juga untuk bisa memperebutkan di arah upper bracket? Atau Gigfam yang akan membawa ini ke game yang ketiga? So, mari kita saksikan bersama-sama. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Alright, satu kesempatan untuk memperlebar lagi ya kesempatan dari Bigetron menuju ke upper bracket sekarang. Walaupun memang masih belum menjadi sebuah kepastian tapi seenggaknya memperluas lagi kan. Betul. Ya, dan kita akan lihat bagaimana nih Eman dengan clean-nya. Dia, wah tapi Baloiski Wah, sekarat. Wow. itu dia yang sempat aku bicarakan. Gak harus kok bermain dari front to back. Karena mereka punya Moreno, mereka punya Eman. Gak masalah kalau mereka mau main sandwich atau flanking. Karena depannya akan berat. Deliver damage-nya juga sulit untuk masuk ke Finn. Yap, oke. Dan ini untuk setelan emblem. Wah, membawa Trill juga dan Weapon Master Om untuk clean-nya Eman. Ya, dan Gobs membawakan emblem tank ya ternyata ya, bukan fighter juga. Lebih sustain pasti untuk di barisan depan, dan kalau kita melihat Lucas sebagai jungler, pasti emblem assassin dipakai, Trill juga ada bersama dengan Killing Spree. Ditempel terus dari Mekis di depan sana membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil dihindari damage yang diberikan oleh Luke dengan flicker yang dimiliki. Terlalu merugi untuk tim Bigetron. Nampaknya Luke tidak boleh terlalu terburu-buru. Udah mulai harus diperhatikan, tapi Eman akan menjadi target utama mendapatkan First Blood. Akankah di tangan Eman, dan itu dia First Blood. Mereka bermain di mana Eman ditutup jalannya untuk kali ini. Iya, benar-benar udah mulai target ke arah Emannya itu yang dilakukan Gig dan so far so good. So far so good banget. So far so good banget. Plating, tapi sadar gak nih Kenshitsky? Oh, Anavel berubah bersama dengan Finn. Di sana bakal coba ditutup, tapi nampaknya Anavel. Waduh. Satu hit aja, gak butuh berubah. Damage yang terlalu besar, dan bahkan Anavel mempersiapkan Unleash the Beast-nya untuk yang lebih penting, yaitu Turtle. Wah, ini jadi netral lagi ya. Dan Finn harus mundur dulu. Turtle sudah mulai muncul dan udah mulai di-setup oleh Gigfam. Yakin Gigfam mau main dari depan? Wah, ini akan berat banget sih untuk Gigfam kalau mereka bermain dari depan. Tapi lihat Apoy! Berubah juga, berubah menjadi rumah depan Finn cuma begitu saja. Apoy, double kill, looking for triple kill, dan membuat para pasukan dari tim Gigfam. Mereka berhasil mendapatkan Turtle bersama dengan Mekis. Coba mencuri kembali ke arah Purple, dan itu dia pertanyaan yang cukup unik di saat draft kita. Mereka mau main ke arah sosok seorang Lucas tanpa nge-ban ke arah Valentina. Ternyata itu menjadi sebuah masalah di Alkohol. Ya, karena di last pick mereka baru ambil Lucas setelah melihat ya kondisi di mana Valentina juga dibuka, dan tadi nice timing dari Aboy. Zoning yang manis, double kill juga untuk Aboy tadi, dan melakukan Turtle terbuka. Purple keambil lagi untuk Gig, dan lihat snowball sekarang untuk Gignya. Tinggal bagaimana mereka mempertahankan juga. Bagaimana mereka bisa menyerang di area dari Eman sekarang. Dia langsung masuk ke rumput loh. Dia rumput, dia ngambil belakangnya. Dia tahu kalau main dari depan ini nggak bakal cukup untuk seorang Aboy. Ya, ini masalah banget sih Valentinanya ya. Betul. Pasti. Sangat-sangat menjadi PR tersendiri, dan akhirnya
Bigatron mereka kelimpungan di dalam satu buah team fight-nya mengalami kerugian yang sangat banyak. 2 player hilang, turtle-nya juga nggak bisa dikontes lagi. Wah, Sehingga kali ini Bigatron mereka harus jauh lebih waspada dengan kehadiran dari Aboy ini. Eman tumbang di arah top lane, walaupun barter ya. Walaupun barter tetap aja, Eman first blood di tangan dari Eman. Jadi kalau misalnya para pasukan dari tim Bigatron mereka untuk mencari kondisi seperti ini, paksa Geekfarm bermain di front to back. Paksa Geekfarm kena Kate kalau misalnya Unleash the Beast yang dimiliki dari Aboy itu nggak berguna. Karena Aboy, Unleash the Beast ya itu nggak bakal sekuat Anafel Yap. lamanya untuk bertahan di depan. Ya, tapi Aboy dia punya set emblem talent juga kan pakai Brave Smite ya dia ya. Karena dia sudah siap juga akan menjadi hero melee di barisan depan nanti. So dari itemnya, Suyo akan menuju ke War Axe ya setelah Furious Hammer. Sedangkan masih dengan 3 tough boots ini untuk Geek dengan beberapa item pecahan. Jadi kita masih menunggu pastinya untuk sebuah glowing one nanti yang bakal dibuat oleh Aboy. Yap. Dan dalam keadaan under kayak gini juga untuk Lui dari Bigatron agak sedikit tertahan ya harusnya. Betul, kayak mereka harus nahan diri juga ya. Karena Heeh. salah diversion di early tanpa item percuma juga gitu loh. Gak bisa lompat. Ya apalagi visionnya juga lumayan terbatas sekarang lagi dikuasain sama Geekfam. Dan mereka bakal coba untuk menguasai pula turtle yang kedua. Oke, tapi lihat Mikit standby. Finn di depan sana telah menunjukkan batang hidungnya dengan Cloud Pathway. Perpasukan dari tim Bigatron. Avatar of Guardian prediction yang sangat tepat menunjukkan seorang Anafel. Tapi nampaknya Anafel sekarang tunggu retribution-nya gagal. Anafel tertiksan. Kemudian kembali Eman maka bisa ditarget utama para pasukan dari tim Geekfarm. Dan itu dia prediction from Paloiski dengan poin. Membuat Anafel terperangkap di depan sana. Iya itu dia Avatar of Guardian yang tepat sekali. Langsung mengunci keberadaan seorang Anafel dan akhirnya lagi-lagi Bigatron mereka dalam keadaan yang merugi. Yep. Wah, ruginya parah sih kalau ini. Banyak banget, bahkan turretnya hancur. Yes. Jangan lupa juga mungkin secara statistik lagi-lagi ya nih. Granger ketemu dengan Lucas juga kan. Sangat mudah untuk bisa di-kiting nanti untuk Lucasnya. Gak kena-kena, digaruk gak kena-kena. Iya, karena dia mundur terus, flash combo juga lebih pendek range-nya dibandingkan dengan Rhapsody. Dan trapping untuk Geek, mereka berada di area top ya, di dalam bush. Dan akhirnya ada item yang sudah selesai, Aboy. Dengan glowing Kenzinski tadi, dengan Sky Pierce, dan bahkan ada Antiquiras tadi untuk Gops. Oke, kalau ngomongin di arah mid, ini lagi-lagi Moreno benar-benar kesulitan sekali untuk bisa bertahan. Maksimum yang dia dapatkan adalah clear. Karena kalau bakal coba dipaksa dengan Avatar of Guardian, perpasukan dari tim Geekfarm. Mereka masuk terlalu dalam dan Finn untuk di depan sana ada lagi Glorious Pathway untuk offensif. Glorious Pathway-nya benar-benar untuk defensif, tapi make it! Damage Anafel! What happened Anafel? Wow. Dia harus tahu kalkulate damage-nya nggak akan cukup dan make it berhasil nge-kit itu. Iya dan dia di dalam turret yang tidak ada lagi wave minion. Oh my god. Iya, dan dia tercicil juga dan bahkan lagi-lagi Bigatron mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan tempo, outer middle turret yang cukup fatal. Ini akan meminimalisir lagi vision dari sosok Moreno untuk bisa melakukan diversionnya. Yes, benar banget. Mereka nggak punya visi Waduh. depan. Lihat dari sana Eman! Harta Tata dan Sonata berubah langsung senyumnya menjadi pulsa. Membuat para pasukan dari tim Bigatron harus mundur ke belakang. Damage-nya memang cukup, tapi lihat Luke nggak bisa maju lebih dalam lagi. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigatron mereka kehilangan orange buff mereka. Dimakan oleh seorang Makic. Meanwhile Aboy tertahan di depan sana. Dan kalau Aboy yang dipaksa untuk team fight ini nggak bakal worth it banget tanpa ada pertukaran. Wow, tapi itu bagus banget juga ya. Apa yang dilakukan oleh Geek tadi, mereka sangat mengkiting Bigatron yang tidak bisa mendekat juga. Dan Anafel yang harus kehilangan orange buff. Ini terbawa emosi kan untuk Anafel juga tadi. 2 lawan 1 di bawah. Iya, miscalculate ya. Yap, mungkin pikirnya temennya nge-backup juga tadi. Atau ya memang karena tipikal Lucas juga nggak sih yang Udah, ya hit or miss. Betul, all in Kayak ya. udah terlalu dalam ya udah nggak bisa jalan pulang, ya tabrak aja. Sekalian gitu kan. Ya, tapi untuk Suyo bersama dengan Granger ini gold difference yang jauh dibandingkan dengan jungler. Gold milik Bigatron berarti ada 1 item difference ya. Kelihatannya kan ada Skypier Counter Strike versus hanya dengan Endless Battle yang baru dimiliki oleh Eman. Oke, tapi lihat informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Bigatron adalah gold yang tidak bisa mereka head to head kan untuk netral objektif nanti. Dan mereka pun mencari di mana Kenzinski berada, selalu ada Paloiski. Ngomongin karena Gops juga waktunya banyak untuk makan dia. Yap. Dan serangan dari Geek, mereka mau all in kan untuk di area top karena memungkinkan juga untuk mereka. Lihat burst damage yang diberikan. Oh, di all in. Taraf Guardian berhasil mendapatkan Eman K, tapi nampaknya tidak ada lokal. Letak begitu saja Anafel mencoba untuk memotong di mana Paloiski kali ini mengcover dengan sangat baik berpasukan dari tim Geekfarm. Bahkan Anafel yang gak punya chance untuk bisa dapetin 1 point kill dari sana Kenzinski. Sama sekali nggak ada harapan dari tim fight tadi. Padahal Anafel udah mencoba melakukan flanking. Target utamanya udah tepat menuju ke arah Granger. Iya, terlalu banyak sisi tadi.
akhirnya nggak bisa pulang sama sekali juga untuk Lukas tanpa penjagaan dari sosok support sistemnya. Ya, sekarang pertanyaannya, Geek Farm ini mampu nggak nyelesain game ini dengan cepat? Kalau Geek Farm bawa game ini ke arah mid to the late game, mereka harus pikirkan dampak yang sangat besar dari Moreno dan juga Eman. Ya, ini lebih ke Eman sih yang harus bisa dapetin ini ya. Mungkin front to back juga untuk space-nya dia, karena item dari Eman sendiri kan lumayan ke delay. Dengan tim-fight yang dimenangkan oleh Geek secara sepenuhnya juga. Dan satu lagi, Anavel selalu masuk di bagian belakang, itu sudah bagus banget. Dia masuk di blind spot milik dari Geek Farm. Cuman dia sendirian di sana berhadapan dengan 4 pemain juga. Dan yang kita tidak lihat adalah bagaimana pengawalan untuk bisa melakukan follow up dengan pergerakan Anavel. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron, mereka melihat di mana Baloyski berada dan surprise! Avatar of Guardian for Defensive keluar, waktu yang sangat banyak dibait oleh seorang Baloyski untuk mendapatkan Lord dari para pasukan dari tim Geek Farm. Free Lord for Geek Farm. What a play, what a bait from Baloyski. Memang terkesan simple, tapi bukan tanpa alasan Baloyski show di arah top lane. Ya, dia bisa kabur juga ya, tadi berbondong-bondong sehingga tidak ada movement yang cepat dari pemain-pemain dari Bigetron sehingga akhirnya Lord terbuka secara bebas untuk Geek Fam. Yap, ini sangat bagus apa yang dilakukan juga tadi untuk Geek Fam ya. Dari Lord yang terbuka, dari bait mereka juga, dan bahkan karena nggak ada pertukaran, ini yang menjadi berbahaya untuk Bigetron sekarang. Difference yang terlalu jauh, memang mereka masih punya Loye, tapi nanti akan bisa ditabrak lagi dengan Avatar of Guardian yang belum ready, tapi seharusnya nanti bakal ready ketika Lordnya sudah masuk ke dalam base milik Bigetron. Alright, kali ini lihat di depan sana, para pasukan dari tim Bigetron. Mereka mencoba untuk mempertahankan base turret mereka. Memang kali ini agak cukup berat dan Luke di depan sana menjadi satu front laner. Dan ingat Eman, bahkan gak bisa ngedeliver damage. Baru show di depan aja udah setengah darah nih. Iya, kayaknya di Bigetron mereka harus lebih sabar ya untuk nunggu dulu nih Geek Fam ada yang over position kah nantinya. Karena kalau misalkan mereka mau nyerang, ini agak cukup berbahaya. Avatar of Guardian di depan sana, gak mendapatkan apa-apa, tapi Eman! No way! Kena damage sama sekali dan membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka porak-poranda. Tersisa sosok seorang Moreno. One last man standing. Mencoba untuk bertahan tapi mampukah bertahan, tapi di sini dengan harta tata dan senata membuat satu flicker yang sangat mahal. Moreno, the best thing yang bisa dia lakukan sudah dia lakukan. Tapi kali ini masih ada satu minion yang menahan para pasukan dari tim Bigetron. Dan itu dia dari Moreno, one last man standing. Finn is coming, keluar Spectre belum dikeluarkan, dan bahkan fokus ke arah base. Gak peduli apapun terjadi, hilang Kenzinski! Take the game! Fokus ke arah base, dan game 3 Israel, Geek Fam! Wow! Disamakan kedudukannya untuk sekarang. Geek Fam, mereka berhasil untuk memanfaatkan keuntungan dari segi draft tentunya. Valentina menjadi PR dan masalah tersendiri. Membawa Lukas tanpa adanya penjagaan, akhirnya semua bisa memegang sisi yang terlalu banyak juga kali ini dikendalikan oleh Geek Fam dengan begitu baik. Yap. Semua lini tadi dipegang oleh Geek. Dari gold mereka, pressure yang masuk untuk Eman di early game. Dari tim fight-nya ketika Aboy berhasil untuk mengcopy terhadap ultimate dari Lukas itu sendiri. Dan bahkan untuk jawaban bagaimana cara Baloyski bisa masuk selalu bisa memotong bagian belakang dari Bigetron juga. Yang membuat Geek Fam mereka terlalu unggul, mereka sangat cepat, mereka sangat mendominasi. Dan game end-nya juga di game time yang sangat-sangat cepat. Di bawah menit yang ke-11 mereka langsung fokus untuk memecahkan base milik Bigetron. Yes, dan bahkan ini dia ternyata mereka tidak boleh menganggap remeh Valentina ketika last pick mereka menuju ke arah Lukas. Sebenarnya gini, kalau tadi Lukas yang di-pick sebelum Valentina itu terjadi, oke, masih ada chance. Tapi ini Valentinanya udah show. Iya, dan mereka kalau emang mau rencana Lukas bisa ban Valen. Iya, dari awal gitu loh. Ternyata mereka melihat Valentina ini masih menjadi sebuah masalah. Dan kita perfect banget gameplay yang dimiliki dari para pasukan tim Geek Farm. Tadi dia tahu, oke, Emannya bunuh, Emannya tutup. Aboy, pastikan Anavel nggak punya power sama sekali. Dan Anavel di sini sama sekali, jangankan power taringnya muncul aja nggak bisa. Yap. Benar-benar menjadi bulan-bulanan kan. Bisa masuk gak bisa pulang. Nggak bisa masuk, nggak bisa pulang. Yap, jelas ini yang paling penting di sini sih. Di tim fight di Turtle yang pertama tadi. Ketika Aboy mendapatkan double kill dengan Unleash the Beast yang sudah didapetin dengan dia juga. Dan itu mengusir mundur semua pemain dari Bigetron. Dan mereka dapetin Turtle-nya dan mereka langsung snowball di sana. Dan gak ada power lagi untuk bisa menghentikan snowball yang dimiliki oleh Geek Farm. Oke, Aboy, the underrated mid laner, become the MVP. Aboy, become a man. Dan Valentina
menjadi kunci jawaban juga. Yap. Semenjak unggulnya fight di Turtle ya, dan dari awalnya sebenarnya memang Eman sih yang Target. kena targetnya, yang kena gulung. Betul, kan itu clean juga ya. Meskipun ada balasan tadi yang sempat dilakukan juga oleh Bigetro, di mana mereka tahu Flicker sudah dipakai dengan Kensinski, mereka balesin di sana. Tapi semuanya terjadi di sini dan begitu cepat. Pengkopian Unleash the Beast yang didapatkan oleh Aboy. Double kill disembahkan untuk dia juga berhasil mengusir mundur pemain-pemain dari Bigetro. Dan snowball akhirnya Geek Fam dimulai dari sana. Dan lihat bagaimana Aboynya selalu ngambil kan. Dan dia menjadi sebuah faktor distraksi juga. Dan sayang sekali ini entah apa yang terjadi. Dari Bigetron, mereka meninggalkan temannya sendirian tadi. Miskalkulasi ya. Anavel tertinggal. Karena secara logika ini 2 lawan 1, make it yang low. Betul. Menang 2. Ke refill ternyata ya tadi ya. Buat HP-nya juga. Iya. Dan ada bantuan dari Demon Starret yang dipegang tadi atau diberikan juga. Dan game time yang sangat cepat ya di bawah menit yang ke-11. Avatar of Guardian untuk mengunci agar pemain dari Bigetron tidak langsung kembali ke base-nya. Dipotong secara langsung sehingga team fight wajib dilakukan oleh Bigetron. Ya ini dalam base turret masih berdiri loh ya keadaannya loh. Dan ini lihat fokus Kenzinski dengan basic attack-nya, dia coba untuk bekerja keras. Iya, itu andanya lebih cepat pecah. Mungkin nggak pecah kali ya buat base-nya. Tapi peluru terakhir pas juga pecah katapultnya. Iya. Dan akhirnya di 10 menit saja dominasi total yang bisa ditunjukkan oleh Geek Fam. Menjadi petaka untuk Bigetron yang akhirnya mereka tersandung sendiri dengan apa yang mereka bawakan. Iya, mereka yang bermain api, mereka yang kebakaran. Oke. Ini berat loh Om. Karena apa? Kondisinya tadi Bigetron udah memegang momentum. Dan sekarang mereka balikan lagi ke posisi yang dimana satu sama. Oke, satu sama ya. Satu sama. Dan Valentina dari Aboy tadi bisa dibilang sangat prima juga tadi. Perform banget sih. Dia sampai flicker di team fight pertamanya dia flicker masuk ke rumput supaya bisa langsung ke mana? Ke belakang. Itu. Dorong semuanya kan ya. Dorong semuanya masuk ke depan. Yang ngomongin ke arah Louis Moreno, ya bukan tanpa alasan. Yap. Dia tidak punya power early. Ya terus juga tadi pas momen like dia trapping lama tuh di atas tuh. Yang ketahuannya Baloyski. Ya, rugi banget Itu ya. di situ udah gak ada kesempatan, bahkan buat kontes aja udah gak ada. Iya. Kontes gak ada, bait-nya kemakan, lord-nya diambil, mereka undernya 7.000, kucing malah. Kucing. Ya, karena mereka mau ini, mereka mau mungkin jadi trade ya. Kalau lordnya didapetin misalnya dengan geeknya, mereka bisa trade-nya dengan satu yang tumbang. Iya. Mereka bisa defense kan. Tapi Avatar of Guardian dan juga terbaca dari Baloyski tadi. Benar.